Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selamat Sabarudin, nomor induk mahasiswa 044640021 UBBJ Banjarmasin. Kali ini saya mau praktek pemasaran produk agribisnis yang komoditinya saya ambil tanaman pakcoy. Adapun saya akan menjelaskan terkait dengan sistem pemasarannya. Ya, Assalamualaikum. Mohon maaf ada waktunya menyita. Minta bantu untuk tolong penjelasannya terkait dengan pemasaran tanaman pakcoy ini. Ini terkait dengan mata kuliah saya pemasaran produk agribisnis. Mohon untuk bantu penjelasannya pemasaran tanaman pakcoy ini, Pak. Ya, selamat. Kalau saya sebenarnya kan sebagai tengkulak ya. Ya. Kebetulan juga saya berada di lokasi hidroponik di Jatiwarga ini. Kalau kita namanya tengkulak itu kita memasarkan ke pasar ya. Jadi ke pasar kita taruh di sana semua. Oh, berarti ngedrop di pasar tanah bumbu sini ya, pasar di pasar tanah bumbu sini. Terus kemudian selain di situ pun juga ada pun juga yang pengecer itu pun juga bisa juga ambil ke tempat kita juga kita kasihkan ke mereka. Oh, berarti bukan hanya di pasar, tetapi kadang si pengecer itu bisa langsung ke tengkulak juga kadang ya? Ke tempat kami. Ke tempat. Tapi mereka yang datang ya, bukan kita ngedrop ke pengecer, bukan ya? Ya, biasanya kalau pengecer itu datang ke tempat kita, tapi kalau yang di pasar itu biasanya kita ngedropin untuk ke pasar-pasarnya. Oh, terus untuk ini transportasi nih, selama proses pembelian ini, transportasi menggunakan apa nih, Pak? Transportasi itu biasanya kita kita sesuai daripada ini ya. Kadang kalau nggak banyak yang kita ambil itu kita biasanya pakai transportasi motor yang ada baknya itu roda 3. Oh, roda 3 itu ya. Kemudian pas petani itu banyak yang memang diambil ya kita pakai pickup. Jadi menyesuaikan dari produksi tanaman. Berarti sesuai hasil produksinya ya, pembeliannya ya. Kalau jumlahnya banyak kita menggunakan pada sini menggunakan pickup ya. Kalau jumlahnya ini mungkin pakai roda 3 tadi ya. Motor roda 3 itu yang ada baknya. Oh, okay. Baik, kalau untuk masalah harga atau apakah petani ini dengan tengkulak ini apa keuntungannya kalau petani langsung jual ke tengkulak, nggak harus ke pasar atau datangi ke rumah-rumah? Apa sih keuntungannya si petani ini langsung harus ke tengkulak itu tadi? Ya, jadi ada keuntungan dari petani maupun juga dari tengkulak sebenarnya. Jadi kita tuh sama-sama saling menguntungkan ya, simbiosis mutualisme lah ya. Seperti simbiosis mutualisme. Jadi kalau kayak petani, sebenarnya petani hidroponik ini, jadi nggak perlu lagi susah payah untuk mencari pembeli. Ya, untuk mendistribusikan, untuk menjualkan sendiri ke pasar. Keuntungannya daripada petani harus menjual ke tengkulak tadi, Pak. Ke tengkulak tadi. Kok nggak harus ke pasar-pasar gitu? Atau ke produsen langsung nih? Ya, jadi ada keuntungan dari petani hidroponik. Kalau misalkan dijual ke tengkulak, itu enaknya dari keuntungannya itu nggak perlu repot-repot gitu. Untuk memasarkan sendiri harus nanti siapa yang akan ngambil. Kalau siapa yang ngambil itu biasanya kan nggak bisa ditentukan gitu kan ya. Jadi sepertinya agak sedikit repot gitu. Nah, kalau tengkulak kan sudah cukup, misalkan ada panen berapa ini, kita ambil semua, kita ambil semua. Oh, ambil semua, yang nggak mesti harus nunggu waktu. Kalau hari ini panen, hari ini pun langsung diambil gitu ya. Nggak mesti harus nunggu, besok sampai berbunga, nggak gitu ya. Jadi seberapa banyak panennya, seberapa segitu juga diambil gitu ya, salah satunya itu ya. Baik, demikian Pak Davi, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf mengganggu. Mudah-mudahan Pak Davi kedepannya makin sukses, bukan hanya di Sari Gadung atau tanah bumbu sini, tapi bisa usaha sampai ke luar tanah bumbu, khususnya di Kalimantan lah. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.